Oke, sekarang gue udah di gedung Revenue Tower. Gue bakalan datang ke kantor Bukas. Gue bakalan nanya seputar Bukas. Dan jadi langsung aja ikutin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang informatif tapi gue nya kurang edukatif. Di konten baru ini ngobrolin aplikasi. Ngobrolin aplikasi. Ngobrolin aplikasi. Nah, di konten kali ini gue bakalan ngebahas sebuah aplikasi. Gue bakalan ngebahas ngulik aplikasi itu secara mendalam dan valid juga, karena gue bakalan ngobrol langsung oleh salah seorang dari pihak aplikasi itu. Nah, makanya gue di sini udah bersama Kak Emilia dari aplikasi Bukukas, dan dia akan ngejelasin aplikasi Bukukas gitu. Nah, apa kabar Kak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi gini Kak, sebenarnya awal dari masalah gue sendiri sih Kak, pribadi. Jadi kemarin tuh gue tuh lagi pusing ngurusin laporan keuangan. Laporan keuangan gue kemarin tuh gue habis ditransfer sama orang tua gue, terus kemarin tiba-tiba udah habis aja gitu Kak. Nah, gue bingung nih, kemarin tuh gue pakai buat apa aja ya kan? Nah, terus gue pusing nih. Nah, terus pas gue lagi pusing itu, teman gue si Arif nyaranin gue buat pakai aplikasi Bukukas. baik. Nah, Arif pinter ya. Iya, kayak dia update banget nih soal aplikasi ini. Nah, biar lebih jelas nih, makanya gue mau nanya langsung nih Kak ke Kak Emilia nih. Oke. Sebenarnya aplikasi Bukukas itu apa sih Kak? Ini niatnya untuk membantu supaya agar bisa mencatat semua pemasukan, semua pengeluaran lebih efisien, lebih efektif, dan ketika kita pengen tahu sesimpel untung gue berapa, bisa langsung ngecek di handphone. Gue mau tahu pengeluaran gue berapa, bisa langsung ngecek di handphone. Tujuannya lebih biar lo bisa lebih punya keuangan yang sehat sih, gitu. Itu emang ngebantu buat manage uang juga kan? Yes, gitu. betul gitu. Jadi intinya semua orang biar bisa lebih mengatur keuangannya lebih baik lagi secara efisien di handphone, gratis, aman, dan mudah. Kedepannya tentunya Bukukas akan terus mengembangkan diri agar bisa lebih baik lagi, karena kan kita kayak terus develop gini kan, mengembangkan diri gitu. Jadi kita pun tiap hari masih terima gitu kayak inquiry dari kayak pengguna kita yang kayak, Kak tolong tambahin ini dong Kak, ini bagusnya dibikin begini, dibikin begitu, dan kita bener-bener kayak menerima semua kritik, saran, suggestions, request untuk pengembangan feature yang masuk, karena we take this very seriously dan kita ingin membuat Bukukas itu benar-benar memenuhi kebutuhan semua pengguna kita gitu. Dan Bukukas bocoran nih, coming soon ya di Apple Store. Oh, tungguin aja ya. Tunggu aja tanggal mainnya kayak gitu. Kayaknya karena ada penasaran banget nih Kak, gue pengen tahu banyak nih fiturnya ada apa aja sih Mam? Oke. Bukukas itu fiturnya sebenarnya ada pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi itu adalah pencatatan transaksi penjualan atau pemasukan, sama ada lagi pencatatan pengeluaran. Yeah. Nah, kita itu baru aja mengeluarkan satu feature terbaru, yaitu kategori pengeluaran. Kategori pengeluaran itu jadi bisa langsung lihat nih pos-pos pengeluaran lo tuh apa aja. Tujuannya sih agar bisa supaya pengguna kita itu bisa mengelola pengeluaran mereka lebih baik lagi gitu sih. Kalau buat penjualan itu keunggulan kita adalah bisa langsung tahu untung. Makanya emang kita ingin memudahkan sekali sih biar semua tuh data transparan, kayak terlihat lah gitu keuntungan lo berapa, kemudian pengeluaran lo berapa, jadi lo bisa tahu gitu lo besar pasak dari tiang apa enggak, kayak gitu sih. Tapi pas di aplikasi itu dipisahin sih Kak, kayak ini untuk usaha, ini untuk pribadi gitu. Oh ya, pencatatannya. Bisa. Kita tuh punya feature yang namanya multi bookkeeping. Jadi itu adalah pencatatan beberapa pembukuan kayak gitu. Dan data lo tuh tersimpan aman semua di handphone lo gitu. Jadi di akun lo lebih tepatnya gitu. Jadi
nanti ketika lo misalnya ganti handphone atau mungkin amit-amit ya handphone lo hilang kayak gitu, data lo tuh masih tetap ada, bisa lo akses lagi selama lo login lagi menggunakan nomor handphone yang sama. Yes. Akun yang sama. Betul sekali. Oke, jadi nggak perlu takut lagi kalau misalkan hilang, HP hilang atau segala macam yang terjadi nih, yang penting login lagi pakai akun yang sama gitu ya. Data lo udah disimpan. Nah, Kak, kemarin tuh ada satu masalah nih, Kak. Kayak gue kan kemarin udah habis dua nih, ya kan. Terus gue minjem uang dong ke teman gue, ya kan. Masalah mahasiswa ya. Nah, itu dia. Oke. Kalau misalnya ngatur kayak gitu nih. Nah, terus gue tuh mau mencatat utang gue, itu bisa nggak di Bukas tuh menyediakan ini nggak? Oke. Bisa banget. Jadi buku kas itu juga menyediakan fitur untuk pencatatan hutang gitu. Ini hutang, entah hutang yang lo minjem duit atau lo yang minjemin duit kayak gitu. Hutang piutang. Hutang piutang bisa dicatat semua di situ di buku kas gitu. Jadi biasanya langkah pertama itu lo memasukkan daftar kontak dulu sih, nomor handphone gitu. Kenapa? Ini kita juga sering banyak yang nanya kan gitu. Kenapa lo ketika lo mau mencatat hutang piutang lo harus masukin nomor handphone dulu gitu, nomor handphone pelanggan atau nomor handphone kontak yang lo berurusan lah gitu. Tujuannya adalah untuk memudah ketika nanti lo penagihan gitu. Di buku kas ini kita punya keunggulan bisa mengirim pengingat pembayaran hutang itu lewat WhatsApp ataupun SMS. Kalau piutang sih gue ingat terus Kak. Oh, alhamdulillah. Jangan dicontoh ya. Nah, ini Kak, gue pengen tahu nih semua yang ada dalam buku kas nih. Oke. Oh, ini catatan buat atur arus kas tambah untung. Oke, ini langsung aja Kak ya. Betul, ayo mulai. Nah, masukin nomor handphone. Sebelum kita lanjut Kak, gue penasaran Kak, ini kenapa ini lebah Kak? Oh, lebah gitu. Karena lebah itu adalah hewan pekerja keras. Kayak gitu. Dan selalu sibuk, busy gitu. Jadi kita orang-orang buku kas adalah orang yang pekerja keras dan selalu sibuk untuk menghadirkan yang terbaik. Jadi ketika lo daftar itu ada dua pilihan. Lo antara bisnis atau lo antara pribadi gitu. Nah, untuk bisnis ini lo bisa isi kategorinya. Ini kenapa kita tanyakan sih, lo kategori bisnisnya apa? Karena ini buat kita adalah membantu kita untuk lebih mengenal lagi sih pengguna kita tuh usahanya apa aja, sehingga untuk kedepannya kita bisa lebih menyesuaikan fitur-fitur yang ada di buku kas itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena ini buat pribadi gue, berarti gue pribadi. Betul? Ininya diisi nggak? Nama lo aja. Nama gue aja. Adra. Oke. Keperluannya buat ada mengelola pengeluaran masukan pribadi, ada monitor pendapatan atau usaha sampingan, dua-duanya benar. Oh ini kayak milih usaha apa gitu ya? Ya, oke. Ini salah satu yang suka ditanyakan orang sih, izinkan akses ke kontak untuk keperluan. Nah, iya benar. Betul. Jadi ini untuk keperluan untuk nanti mengirim kayak tagihan tuh lewat SMS dan juga WA kayak gitu, dan juga pastinya privasi data terjaga. Oh iya, ini ditekankan betul, privasi data terjaga dengan aman. Berarti nggak usah takut lagi, berarti izinkan aja Betul, izinkan. Dapat digunakan meskipun tanpa akses kontak. Oh, walaupun nggak ada kontaknya belum masukin tetap masih bisa ya? gitu. Coba dari atas nih Kak. Oke. Ini ada tombol ke bawah dan... Nah, itu adalah yang ini tambah bisnis baru. Itu sebenarnya adalah untuk lo multi bookkeeping sih. Oh, ini kayak buku baru Kak? Ya, pembukuan baru. Jadi misalnya lo mau tambah satu lagi, terus ya, bisnis misalnya baju. Ya bisnis baju kayak gitu kan. Kategori bisnis, ya bisa. Pakaian kayak gitu, udah tinggal simpan. Coba utang. Oke, utang tambah pelanggan. Oh ini yang berurusan sama kita yang tadi. Betul. Misalkan oke, Arif coba ya. Nah, Arif. Oke, lanjut. Selesai. Oh ini yang apa yang kita kasih dan ini apa yang kita terima dari orang lain. Dari Arif ini misalnya. Betul. Lo minjemin dia duit atau lo minjem duit dari dia? Oh, coba kalau gue minjemin duit. Memberi berarti ya. Misalkan gue minjem gue ngasih dia 1 juta. Oke. Oh ini biar tahu ya, biar share juga Misalnya kayak lo catat aja kayak jajan Juli 2020 gitu atau setelah itu. Jajan Arif lah gitu. Iya, jajan Arif gitu. Nah ini anak
Ini apa nih Kak? Ini pesan gratis bukti transaksi. Ya, ini nanti bisa lo pilih, nanti akan ada notifikasi ke Arif bahwa lo udah mencatat transaksinya lo minjemin dia duit di buku kas. Langsung lari ke ke HP-nya Arif. Iya betul. Transaksi kayak gini ya kan? Iya betul. Nah, ini tanggalnya berarti buat tempo ya, jatuh temponya ya? Ya ini tanggal sekarang sih, tanggal ketika lo meminjamkan. Oh, tanggal sekarang kita ngasih. Oke, ini kalau misalkan gue mau ngatur jatuh tempo. Iya, di sini. Betul. Sekarang ntar Arif biar bayar tanggal 11 lah misalkan. Yes, simpan aja nih ya. Betul. Ini bisa di tanggal. Bisa bulan berikutnya, misalnya aduh gue baru ditransfer tanggal berapa gitu. Tanggal bisa. 20 deh misalkan. 20 Oke, simpan. Nah ini ada 3 nih, ada 3 yang bisa kita klik. Ini ada laporan, ingatkan SMS. Oke. Berarti kalau laporan ini isinya laporan utangnya Arif ke kita ya. Nah kalau ingatannya berarti kita nagih nih Kak. Ya ingatkan yang tadi gue bilang itu lo bisa kirim pengingat pembayaran lewat SMS atau lewat WhatsApp. Oh coba kita nyobain lagi. Nah WA kali ya, WhatsApp. WA, WhatsApp bisa. Ini Arif, klik. Oh gini bentuknya, jadi udah ada tulisannya Arif. Udah ada template-nya, nggak usah ngerangkai kata-kata lagi juga udah. Ini oh gitu. Betul. Misal gue ngutang nih Kak, berarti gue kayak gini. Menerima. Misalnya gue ngutang 500.000. Dari Arif lagi teh. Makan. Oke. Nah, kalau misalkan si Arif ini nyicil, berarti klik ini aja kayak menerima. Betul. Misalkan di 5.000 kemarin. Cicilan 1 kali ya. Cicilan 1. Oh, yes. Langsung berkurang. Ya, jadi ini benar-benar detailnya itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan Arif. Berarti utang Arif ke gua tinggal 500.000 lagi ya? Betul, otomatis. Nah, tadi ini laporan nih. Ini laporan khusus Arif aja berarti? Betul. Coba di-download. Nah, ini udah langsung ada laporannya ini. Tinggal download laporannya aja udah kelar. Nah, ini ada bulan ini, bulan lalu, semua hari ini. Oh, bisa lagi ya? Bahkan lo di sini lo bisa pilih periodenya lo pengen apa, dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Bisa kita sendiri. Yes. Nah, terus sekarang mungkin udah kelar nih, tinggal lihat profilnya ya Kak. Oke. Nah, profil ini kita ada namanya kayak digital name card gitu sih, business card. Jadi ini bisa lo edit lagi biar nanti ini berguna. Jadi misalnya kartu nama gitu. Ya biasa sih ya lo bisa isi nama lengkap, nomor telepon, email. Oke. Ini bisa bisa dikirim nih ya ke WA. Jadi menurut gue nih aplikasi Pos ini simple sih, gak banyak tombol-tombolnya gitu lah, gak banyak fiturnya. Maksudnya simple, kita gampang ngerti dari awal juga. Terus emang ngebantu banget buat kita yang lagi buat laporan keuangan kita. Terus ya itu efisien sih emang udah. Dan apalagi ini masuknya gratis, dan gak ribet, cuma masukin nomor telepon aja. Dan semua yang ada di sini tuh datanya aman, dijamin aman pokoknya ya. Aman pokoknya, jadi nggak usah takut kenapa-napa sama data yang di sini. Udah buat teman-teman, menurut gua ini berguna banget, jadi nggak usah tunggu lagi, download aja aplikasinya di Play Store, gratis, datanya bakal aman dan mudah banget daftarnya. Oke, sekian aja di konten ngopi ini di episode pertama. Kita bakal lanjut bahas aplikasi lainnya. Oke, mungkin sekian aja. Thank you. Oke, menurut gue aplikasi ini emang terbukti berguna banget buat lo semua yang pengen gampang ngelola keuangan lu, karena aplikasi itu effortless banget buat nyatet laporan keuangan lu.
Dan aplikasinya gampang banget dipakai, daftarnya juga simple, buat laporannya bener-bener semudah itu. Dan buat lu yang bingung mau nagih utang ke temen lu yang suka pura-pura lupa, sementara lu juga nggak enakan tapi lu belum bisa ngiklasin uangnya, nah aplikasi Buku Kas nyediain layanan yang bisa lu pakai buat nagih uang ke temen lu atau siapapun itu. Aplikasi Buku Kas juga nyediain template-nya, jadi nggak perlu lagi nggak enakan buat nagih utang. Dan lu bisa banget tagih terus lewat WA, sampai lu diblok pun sama dia, lu masih bisa tagih lewat SMS, sampai dia ganti nomor pun, lu masih bisa tagih lewat DM IG dan Twitter. Oke, untuk kekurangannya jujur gue belum lihat kekurangan yang signifikan, bahkan gue belum nemuin. Tapi di Play Store gue lihat ada 1-2 orang yang mengalami masalah pas registrasinya aja. Ya mungkin ada kendala di jaringan atau dari HP-nya, tapi itu benar-benar cuma 1-2 orang aja. Jadi fix banget lu harus nyoba, karena ini benar-benar ngebantu memanage uang lu banget. Buat aplikasi Buku Kas ini gue kasih nilai 8,8. Oke, mungkin sekian ini aja dari konten ngopi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.